Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqmika, wa ghinaaka qabla fakrika, wa firaraka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah, tajiduna indaha fawza wa najah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai langkah pertama, mari sama-sama kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, di mana Allah sampo oronyo mentang Nabi kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita yang katruk bak rumah Allah wujud tujuan untuk tadenga dua buah rukun doa al-khutbah seraya berniat iktikaf dan melaksanakan salat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Mudah-mudahan dalam kebah Allah pemantang yang kata kerjakan oronyo dan yang kau likut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan imbalan yang paling istimewa dengan masuk syurga. Kemudian salat dan salam tayalake Allah berpetruk kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan tokoh dunia yang mampu merubah paradigma kehidupan manusia dari lembah jahiliyah kepada lembah yang berilmu pengetahuan. Kemudian juga salat dan salam kepada seluruh para al dan sahabat beliau sekalian. Para sahabat merupakan tim sesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan misi dan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tekad dan harapan adalah ridha Allah dengan masuk surga. Berbeda dengan tim ses kita nyoronyo yang mereka mengharapkan dunia semata dan memandangkan kepada nilai-nilai untuk akhirat. Kemudian salam dan salam juga kepada seluruh para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, guru-guru ulun yang ulun muliakan, dan juga kepada khatib masjid, imam masjid dan panitia masjid yang paling istimewa kepada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di mana getanya uronyo berada pada 7 atau 8 daripada bulan Sya'ban, yang di mana bulan Sya'ban itu merupakan punya nilai tersendiri yang paling istimewa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah terlewati litanya bulan Rajab, yang di mana keistimewakan bulan Rajab yaitu dengan keangkatnya oleh Allah Muhammad menjadi hambanya, dan juga merupakan malam ulang tahun sembahyang buat kitanya. Kemudian juga bulan Sya'ban yang akan dipegat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nasabah malam untuk di depan kitanya. Nah yang pegah malam Jumat, nah yang pegah nanti malam Sabtu, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang kesemuanya kitanya mendum. Mari kita yang ibadah pada malam tersebut, jangan sia-siakan waktu. Di mana malam tersebut
lagi tanya akan nutup buku yang telah 1 tahun yang telah lalu, akan nepei ulangi oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga katanya akan dibuka buku baru, apa yang akan terisi. Mudah-mudahan lagi tanya amaliyah katanya ged ba'awai ged ba'akhi ba tengah lagi abanya naju ke banyak mungkin. Mudah-mudahan kita tanya juga di depan mata kita tanya untuk akan terhadapi sabah bulan yang paling istimewa, yaitu Sayyidul Asyhur, yaitu pangulai bulan, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam kepada Allah benebi kesempatan kepada kita tanya mandum. Juga jamaah sekalian, dengan momentum bulan Sya'ban tersebut, mari kita tanya ingat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datangnya 5. Di mana bila mampu kita kelola dengan baik 5 perkara tersebut, insyaallah kita sukses di dunia, sukses di akhirat, bakal tamu surga. Tapi sebaliknya, bila kita hanya tidak mampu terjaga 5 perkara tersebut, kegagalan itu merupakan kerugian besar buat kita. Gagal di dunia, gagal dalam alam barzakh, dan juga gagal di alam mahsyar dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang pertama, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Di mana masa muda merupakan masa yang paling istimewa dalam fase kita manusia, yang mampu tak kerjakan berbagai macam aktivitas dan melahirkan berbagai macam karya-karya untuk bisa bermanfaat kita pribadi pemuda dan juga kepada kaum muslimin yang lain. Maka para pemuda sekalian, selagi kita hanya mentang lebih kesempatan masa muda oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapkan posisi kita hanya pada muda-muda yang baik. Di mana tak dalam fenomena kita hanya uronyo keadaan nanggro. Para pemuda-pemuda kita hanya gebah wate bak hanam 4 dan hanam 4. Getim lagi yang jaga malam sehingga mereka tak pernah bermimpi. Kalau kita ingin bermimpi, tidurlah. Tanpa kita tidur, bagaimana kita bermimpi? Ada impian. Han impian tak pemuda kita yang uronyo. Kenapa? Mereka tidak pernah tidur. Tapi kalau kita ingin ada anak impian, maka bangunlah, kejar, tuntaskan apa yang kita impikan. Uronyo pemuda kita tak pernah mereka tidur. Kapan mereka menjalankan impian yang sudah ada? Maka para jamaah sekalian, para pemerintahan desa, khatib menghimbau, mari rangkul pemuda-pemuda katanya, dipegat kanun-kanun yang sehingga pemuda katanya baik. Di mana para pemuda baik, tentu saja di masa tua akan lebih baik. Tapi bila mana masa muda tidak baik, tentu saja dia muda tuha-tuha katanya tak akan baik. Juga para jamaah sekalian, perli para muda katanya baru para pemuda, maka kebanjara itulah tempat-tempat para remaja katanya orangnya. Ayo katanya mendokkan anak katanya bak tempat gure-gure telah berusaha demi anak-anak katanya. Jangan biarkan pemuda katanya remaja katanya orangnya hanam 4 katanya duduk hanam 4 kita kalian kondisi orangnya. Maka para guru si kamu coba bimbinglah para remaja katanya, tempatkan pada pemondokan anak katanya, insyaallah selamat ke anak katanya di masa yang akan datang menjadi tokoh-tokoh dunia di masa yang akan datang. Jamaah Jumat sekalian, kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada sahabatnya, wasihataka qabla saqmika. Sehat sebelum datangnya sakit. Sehat dan sakit merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk. Jangankan getanyo manusia yang serba kekurangan, Rasulullah sendiri yang serba sempurna, paling mulia, tapi juga Rasulullah merasakan sakit.
Apalagi kitanya manusia, kitanya hana jelas udip, kitanya lah ekonomi hana jelas, kesehatan kitanya hana jelas, maka cobalah kesehatan lagi Allah Nabi kesempatan sehat kepada dia, pergunakan dengan baik. Nikalan tempat-tempat pengajian isikan di mana yang selagi ada kesehatan, ibadahlah yang benar. Evaluasi terhadap ibadah katanya, sudah benarkah ibadah katanya atau belum? Datangi tempat gure-gure katanya, nu persoalkan, baik nandalkan dengan ibadah yang ilmu yang seperti dulu. Berjaman kalian tabut, coba ini datang kembali evaluasi, coba koreksi kembali ibadah katanya. Selagi sehat bak tubuh, kesempatan Nabi di Allah Taala, datangi tempat ilmu, perbanyak beramaikan tempat masjid-masjid, di mana dengan tempat sebut dia akan menjadi yang lebih baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kesehatan kita yang Allah jangan terabaikan pada tempat-tempat yang hana memanfaatkan, yang hana nilai positif kepada terhadap kitanya. Takalan gure-gure kitanya, geperah pikiran, tenaga untuk demi umatnya yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, wa ghina'aka qabla fakrika. Kekayaan sebelum datang kemiskinan. Kekayaan itu merupakan ujian Allah. Akan uji kitanya sejauh mana kitanya mampu tak kelola amanah tersebut. Bila tak kelola dengan baik harta yang Allah beri kepada kitanya, insya Allah kitanya menjadi bekal amal di akhirat. Perlu diketahui bersama bahwa kita dikala berada dalam alam barzah, tiada siapa-siapa yang bisa menemani kitanya. Dikala kitanya yang paling mengerikan adalah dikala malam pertama, dikala kitanya berada di alam barzah, yang dulunya kitanya didampingi oleh sanak keluarga famili kitanya, na berumah na anak, yang dimana kitanya apa yang kita butuh taeh di atas primbed yang indah dan enak yang empuk. Tetapi dikala kitanya berada dalam alam barzah tersebut, siapa yang akan menemani kitanya? Itulah bila mampu tak kelola dengan baik harta yang Allah singgahkan pada kitanya, insya Allah yang bisa menemani kitanya menjadi bekal di alam barzah tersebut. Jamaah Jumat sekalian, bila harta yang Allah persinggahkan pada kitanya mampu kitanya tak pergunakan dengan baik, di mana dalam sejarah dan serikat Rasulullah yang menyatakan rumah raya, toko yang luah, mobil mewah bisa menjamin dalam kehidupan dalam alam barzah. Galomna, tapi bila mana harta gedanya tersinggahkan pada masjid, pada daya-daya, balai pengajian, para anak yatim, insya Allah di kala malam pertama langsung hadir para mereka, yaitu masjid di hadapan gedanya akan menerangi alam barzah tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah beri, harta yang nabah gedanya, inilah waktu yang paling baik, di mana bulan Rajab akan diganda oleh Allah Ta'ala dengan 100, bulan Sya'ban akan diganda oleh Allah Ta'ala dengan 700, di mana Ramadan dia akan melipat ganda, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan harta bersama gedanya, di mana harta yang tak baja menjadi kotoran, yang tak tinggal menjadi rebutan, yang tak sedekah menjadi amalan, menjadi bekal tengok di saat kita yang berada dalam alam barzah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, wa firaraka qabla syu'lika. Kesempatan sebelum datangnya ligitanya kesibukan. Takalan ligitanya fenomena kitanya orangnya. Keadaan dipersibuk kitanya dengan berbagai macam kesibukan duniawi. Bila hana mampu ligitanya tak kelola waktu, durasi waktu yang Allah beri, jangan harap ligitanya akan bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Takalan fenomena kitanya orangnya. Apalagi keadaan kitanya para pengusaha-pengusaha yang mereka membuka tempat-tempat keramaian,
mereka menghalang orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Ya amudih li kitanyo. Kai dai ibadat ro tu. Be tak ramai li bak tempat kitanyo untuk be nak ibadah kepada Allah. Tetapi dia suara bahkan jadi satu kebanggaan. Ramai tak urung bak kedai kitanyo. Tapi ingat itu merupakan malapetaka bagi kitanyo. Lebih-lebih bak tempat kitanyo. Terciptanya perjudian, kemaksiatan, kita akan menghili, kitanya akan berdosa bila terciptanya dosa pada tempat kitanya rela dengan kemaksiatan, betai musyarikul lahu, musyarikat dengan dosa mereka. Ya mudi kasih dengan desyara tu, kitanya tidak banyak amal, jangan tambahkan dengan dosa orang lain. Pada tempat kitanya diciptakan maksiat, kita relakan. Bangga le kitanya 20 jam udah gede-gedenya. Udah wifi laga ada dengan lancar tanpa kita sadari uronyo menjadi beban di akhirat kitanya tanpa tersadari menjadi amal nilai pun negatif menjadi dosa buat kitanya gara-gara orang lain berdosa go pajuh bepanah kitanya menggedah tanpa terasa waktu tergilas langsung lidahnya tanpa tersadari kadru Ramadan lom kadro bulan Sya'ban lam, kadro raya lam, tanpa terjadi waktu langsung ditinggalkan ketanyo. Hanai pereh ketanyo jamaah Jumat sekalian. Kemudian nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Wahayataka qabla mautika, hidup sebelum mati. Allah nabi kesempatan durasi waktu kepada ketanyo berbeda-beda. Ada kalanya ditanya Allah beri waktu kitanya kadang 40 tahun. Kadang-kala Allah beri kesempatan kitanya hidup 50 tahun. Mampukah kita pergunakan dengan baik kehidupan tersebut? Bila mana kitanya tak isikan dengan kebaikan, maka kehidupan kitanya berguna untuk akhirat. Tapi bila mana kitanya kadro untuk mati, kesempatan Allah ka berakhir. Nilai-nilai untuk kebaikan hana kita yang dikala udip kitanya, maka perhatikan baik-baik. Sekali lagi Allah memberi kesempatan kepada kitanya orangnya. Kitanya kadang kagepinah bala oleh Allah, na urang yang kakenang kadang Covid, kakenang penyakit lain, tapi kitanya mantang sihat bugar nabi oleh Allah, mantang nabi kesempatan udip. Inilah kesempatan mungkin. Hantu yang baik nabi ke mau Ramadan ke dalam gede anak. Inilah Sya'ban, yakinkah ini yang terakhir kadang buat kitanya. Inilah Ramadan yang terakhir katanya. Maka berdetik jangan sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilai bulan Sya'ban berbeda dengan nilai-nilai pada bulan yang lain. Juga Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang tamzekah bulan Ramadan, beda dengan sedekah di bulan yang lain. Tambah sedekah uro Jumat berbeda dengan nilai tambah sedekah uro yang lain. Inilah kesempatan kitanya yang Allah beri pada kitanya, pergunakanlah dengan baik. Nikmat sehat yang Allah beri, nikmat harta yang Allah beri, nikmat waktu yang Allah beri, pergunakan dengan baik. Bila kitanya hana mampu dikelola dengan baik, berarti dia akan tak ingkari nikmat Allah. Ingat, bila ditanya tak ingkari nikmat Allah, tunggu azab Allah di masa yang akan datang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi bila mana ditanya, tak syukuri di atas waktu dan kesempatan yang Allah beri. Sehat badan tak pergunakan pada tempat yang positif. Nikmat yang lain, harta ditanya tak pergunakan untuk nilai akhirat ditanya. InsyaAllah kitanya bersyukur di atas nikmat Allah. Nepegah di Allah SWT. Jika kitanya bersyukur di atas nikmat Allah, akan tambah-tambah di atas demikian nikmat. Tapi bila kitanya tak ingkari di atas nikmat Allah tersebut, tunggu azab Allah akan di hadapan kitanya. Mulai dalam alam barzah sampai alam mahsyar, dan juga ketika akan diputamong oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sekian saja yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib dan juga kepada jamaah sekalian. Jino sama dia perhatikan rukun khutbah. Kiranya bila na terdapatkan kekurangan, kesalahan, tolong lebih
untuk masah Jumat gedanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum, innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.